Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat kalian semua yang sedang nonton. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Aji Prasetya tentunya di Prasetya TV. Banyak yang meragukan kemampuan fresh graduate di dunia kerja. Banyak juga yang menganggap bahwa fresh graduate itu tidak pantas mendapatkan jabatan yang tinggi. Mungkin semua itu karena fresh graduate dianggap masih terlalu idealis. Lalu, bagaimana jika seorang fresh graduate menempati posisi yang penting di suatu perusahaan yang cukup besar? Kali ini saya sudah kedatangan Mas Alfian Bobby, seorang fresh graduate dari Institut Teknologi 10 November. Selamat malam Mas Bobby. Selamat malam Mas Haji. Bisa dikenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Alfian. Seperti yang sudah dikenalkan Mas Haji tadi, saya seorang lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Oke, Mas Bobby. Mas Bobby saat ini kerja di mana sih kalau boleh tahu? Oke, baik. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Yang ada di Jakarta, tepatnya di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Di bidang otomotif ya? Iya, otomotif. Oke. Itu merakit mobil atau merakit motor atau merakit beca mungkin? Ya, pada dasarnya perusahaan kami dibentuk pada awalnya adalah sebuah general assembler atau perakitan mobil pada waktu itu sekitar 1960-an. Jadi perusahaan ini memang sudah cukup lama di Indonesia. Lalu untuk saat ini bisnis yang kami jalankan adalah perakitan di bidang otomotif mobil dan juga ada beberapa penyediaan spare part untuk beberapa perusahaan otomotif yang ada di Indonesia juga. Jadi ada perakitan mobil dan ada pembuatan spare part. Iya, tepat sekali. Luar biasa sekali. Mas Bobby udah berkarir di perusahaan yang sekarang itu berapa bulan gitu? Atau berapa tahun? Saya baru sekitar 7 bulan berkarir di sini. 7 bulan berkarir di perusahaan yang sekarang. Yeah. Mas Bobby, dengar kalau Mas Bobby itu adalah salah satu orang yang cukup berpengaruh di perusahaan yang sekarang. Betulkah itu? Ya, nggak terlalu gitu juga bahasanya. Oh, nggak terlalu gitu juga. Mungkin saya salah informasi. Iya, lebih tepatnya mungkin aku diberikan sebuah amanah untuk memberikan supporting ke board of director dari perusahaan saya. Oke, Mas Bobby ini adalah seorang fresh graduate yang baru 7 bulan kerja dan dipercaya untuk supporting board of director. Betul begitu? Oke, luar biasa sekali teman-teman. Mas Bobby, kalau pada dasarnya gitu ya, tadi di opening saya sudah membahas bahwa seorang fresh graduate itu kadang diragukan untuk kemampuannya dalam dunia kerja mungkin. Karena mungkin seorang fresh graduate itu masih terlalu idealis. Itu menurut Mas Bobby seperti apa? Diragukan pasti sebuah hal yang umum ya untuk seorang fresh graduate yang mungkin baru keluar dari bangku kuliah lalu dia diharuskan masuk ke sebuah perusahaan di mana diharapkan dia harus bisa bekerja secara profesional di perusahaan tersebut. Pasti hal yang wajar ketika sebelumnya mungkin ketika di mahasiswa dia tidak pernah mendapatkan sebuah tuntutan atau juga mungkin kewajiban yang lebih besar dibandingkan ketika dia sudah bekerja di sebuah perusahaan. Itu pasti hal yang wajar. Mungkin untuk kalau dari saya tanggapannya adalah ya kita harus bisa menunjukkan ke rekan-rekan kita, ke atasan kita bahwa kita memiliki sebuah hal yang kompetensi yang bisa diandalkan oleh sebuah perusahaan, apapun itu kompetensinya. Tunjukkan satu kompetensi yang mungkin teman-teman sangat kuasai di hal tersebut, lalu insya Allah itu bisa membuat atasan atau juga rekan kerja dengan mudah memberikan amanahnya atau kewajiban ke kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Oh, jadi kita tunjukkan kemampuan kita di depan beliau gitu ya? Iya, tapi di dalam beliau atau di atasan kita dulu atau gimana? Ya secara natural aja ya, nggak usah kita terlalu cari muka atau apa, tapi juga kita itu banyak banget itu. Iya. Banyak orang-orang yang kerja di Jakarta itu cari muka semua.
Ya itu pilihan dari masing-masing sebenarnya. Cuman ya kita harus secara objektif dalam melaksanakan pekerjaan, kita harus secara bersaing dengan sehat lah bahasanya, bahwa kita mempunyai kompetensi ini, entah kita mau istilahnya cari muka itu ya bebas, terserah dari pribadi masing-masing. Yang penting kita jangan sampai melakukan sebuah persaingan yang tidak sehat antara kita dengan rekan kerja kita. Jangan sampai saling menjatuhkan. Yang penting kita hanya ya fokus saja ke pribadi kita untuk menunjukkan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk perusahaan. Seperti itu Mas Hadi. Kalau boleh tahu nih Mas Bobi dulu menunjukkan kemampuan Mas Bobi di depan atasan yang sampai sekarang sehingga Mas Bobi bisa menjadi orang yang bisa support board of director. Itu apa gitu? Kemampuan Mas Bobi apa? Mungkin dulu ada problem terus Mas Bobi analisa sendiri dan Mas Bobi harus presentasi di depan atasan atau bagaimana? Mungkin yang menjadi menurut saya kelebihan, bukan kelebihan sih, yang titik yang membuat mungkin saya bisa dipercaya untuk mensupport BOD dari perusahaan saya adalah, pertama adalah ketika kita masuk awal ke sebuah perusahaan atau ke tempat tertentu, cobalah untuk menerima apapun pekerjaan yang diberikan oleh atasan untuk kita, karena dari situ kita bisa mungkin pekerjaan itu ada mungkin dari beberapa pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan job desk kita pada aslinya. Betul. Tapi dengan kita mencoba untuk menerima pekerjaan baru, di situ kita akan belajar hal baru yang bisa membuat kemampuan kita untuk develop dari pribadi kita sendiri itu lebih baik. Itu yang pertama mungkin. Dan yang kedua adalah pada dasarnya untuk kita supporting ke BOD adalah bahwa reporting ke top manajemen dari sebuah perusahaan itu adalah hal yang berbeda ketika misalnya Mas Haji ini terima reporting dari mungkin bawahannya Mas Haji. Karena level dari reporting itu kan pasti berbeda-beda di setiap level. Bahwa misalnya untuk reporting ke BOD kita harus bisa membuat sebuah report yang sesimpel mungkin tapi bisa mencakup semua konten yang harus diketahui oleh BOD tersebut. Ya mungkin di situ dari yang harus kita harus bisa menyesuaikan lah. Kita melakukan pekerjaan untuk siapa, dan dari pekerjaan itu kita bisa olah harus seperti apa yang sesuai, yang proper kepada siapa kita harus mereport pekerjaan tersebut. Jadi lebih ke menyampaikan informasi gitu ya. Kita bisa menyampaikan informasi terkait problem, terkait hasil bisnis prosesnya mungkin. Kayak gitu ya Mas? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan Mas Bobi report langsung ke board of director ya. Jadi kan Mas Bobi ini adalah fresh graduate yang baru 7 bulan. Sekali lagi saya tegaskan, Mas Bobi baru 7 bulan dan sudah membuat report untuk BOD ya, support BOD. Nah, sedangkan pasti kan di atasnya Mas Bobi, di atas orang yang lebih senior daripada Mas Bobi itu ada. Kenapa Mas Bobi yang disuruh untuk bikin reportnya? Jadi pada awalnya kenapa saya bisa diberikan pekerjaan untuk reporting BUD ke komisaris atau ke beberapa induk perusahaan kami, itu adalah karena ada beberapa pekerjaan yang dari saya pada aslinya yang beririsan dengan reporting yang harus disampaikan oleh BOD ke komisaris dan ke induk BOD, induk perusahaan dari perusahaan kami. Nah dari situ ya mungkin kayak sebuah kebetulan nih ada beberapa pekerjaan yang mungkin beririsan, jadi bisa sekalian juga perusahaan mempercayakan untuk selanjutnya sekalian untuk supporting BOD ke depannya diserahkan kepada saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mungkin di beberapa kesempatan sebelumnya sebelum saya ditunjuk, saya mampu membuat report yang proper untuk level top management, sehingga dirasa dari BOD kami merasa bahwa report yang saya buat cukup proper untuk nanti disampaikan ke depannya oleh BOD ke komisaris ataupun ke BOD dari induk perusahaan kami. Ya sebenarnya hanya simple tapi nggak gampang juga reporting yang bukan hanya berupa kemampuan kita misalnya membuat slide presentation, tapi juga kemampuan kita untuk bisa bagaimana mengolah data yang dari level bawah yang detail sehingga menjadi sebuah data yang cukup menjadi executive summary kalau istilahnya,
untuk disampaikan BUD ke komisaris kami. Seperti itu Mas Haji. Oh berarti reportingnya itu sampai dengan komisaris, bukan hanya cuma mentok sampai BOD lagi? Ya, secara teknisnya adalah setiap bulan pasti kan ada review performance perusahaan yang itu disampaikan oleh BUD kami ke komisariat dan juga ke BUD induk perusahaan kami. Nah, di situ saya supporting di report yang disampaikan oleh BUD perusahaan saya sendiri. Gitu, Mas. Ya. Mas Bobi dulu untuk kemampuan reporting itu diajarkan atau emang Mas Bobi otodidak? Sebenarnya sih otodidak aja sih Mas. Otodidak. Ya? Makanya lebih ke mungkin pada dasarnya saya adalah orang yang suka hal-hal detail ya. Maksudnya hal-hal detail. Iya, maksudnya ketika membuat sebuah report itu saya benar-benar sampai memperhatikan sampai ke bagaimana desainnya, bagaimana pemilihan fontnya, bagaimana pemilihan color dari background reporting saya. Ya seperti itulah Mas. Sehingga ya kita harus bisa membuat sebuah report yang jelas, yang proper, tapi dengan juga tampilan yang nggak terlalu norak atau nggak terlalu biasa aja gitu Mas, yang proper tadi. Dari cukup. Font, dari color, laporan itu juga mempengaruhi. Iya, itu kan sebenarnya hal yang bisa dipelajari ketika mahasiswa lah. Ketika mahasiswa kan pasti kita ketika membuat tugas akhir atau tugas atau project untuk dosen, pasti dosen ya kalau kita dapat format kerjaan yang pekerjaan atau tugas yang baik pasti dia akan senang membacanya kan. Oh betul sekali. Biasanya dosen tuh juga gitu ya. Iya. Dosen tuh atasan tuh sama kayak dosen gitu ya. Kalau dikasih yang jelek pasti nggak maunya yang bagus gitu ya. Oke. Atasan yang jelek bukan saya ya. Soalnya atasan saya gitu juga. Oh oke. Pak siapa namanya? Tidak perlu disebut. Inisial F. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Mas Bobi. Banyak yang beranggapan bahwa seorang fresh graduate itu tidak pantas untuk berada di posisi atau di jabatan yang cukup tinggi gitu. Itu tanggapannya gimana Mas? Itu sebuah opini yang sangat wajar sih untuk seorang fresh graduate. Seperti yang tadi saya bilang ya, di perusahaan ketika kita masuk mungkin dari manapun kampus kita, tetap aja kita dianggap adalah seorang yang belum pernah, mungkin ya mayoritas belum pernah bekerja secara profesional. Artinya secara profesional adalah ya dimana kita dari hak dan kewajiban itu benar-benar ditulis di atas kertas di kontrak yang kita tanda tangan di awal. Betul. Jadi kan mungkin ketika mahasiswa kita pernah bergabung di sebuah tim untuk lomba atau lain-lain kan itu hanya berdasarkan asas sukarela ya, atas asas passion kita tanpa dibayar, tanpa juga ada punishment yang jelas. Nah ketika masuk ke perusahaan kita dihadapkan pada posisi yang lebih jelas secara legal di atas hitam di atas putih. Tentu untuk orang yang sudah mungkin bertahun-tahun di posisi perusahaan tersebut, apalagi di atasan kita yang harus mempunyai tanggung jawab yang besar, dia akan mungkin wajar ketika fresh graduate dipandang sebelah mata karena ya pengalaman kita yang belum pernah bekerja secara profesional sebelumnya. Seperti itu Mas. Jadi banyak juga gitu Mas Bobi, teman-teman saya yang banyak yang curhat ke saya juga gitu. Karena dia dipandang sebelah mata gitu. Oh, dia dipandang bahwa dia tidak mampu mengerjakan sesuatu kayak gitu. Sehingga ya gitulah akhir tahun biasanya kita ada nilai akhir tahun itu pun juga anjlok gara-gara itu Mas Bobi. Itu Mas Bobi. Dia mungkin kalau tanggapan saya kita harus dengan wajar menanggapi hal tersebut bahwa pada dasarnya mayoritas memang fresh graduate yang baru lulus kuliah, mayoritas pasti akan dianggap sebelah mata oleh rekan kerja ataupun atasan yang dia lebih senior daripada kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita belum mempunyai pengalaman untuk bekerja secara profesional di sebuah perusahaan. Lalu untuk mengatasinya ya, kalau saya sih jangan sampai membuat mungkin omongan-omongan yang merendahkan kita itu sebagai hal yang membuat kita down motivation atau mungkin sampai baper, kemudian kita yang nggak semangat kerja lagi, bahkan menghindar dari pekerjaan. Jangan sampai kayak gitu, karena bisa aja itu adalah sebuah tantangan atau ujian bagi seorang
fresh graduate, karena pasti perusahaan ingin mencari karyawan yang terbaik untuk meneruskan roda perusahaan ke depannya. Oke. Jadi ya tunjukkan apapun kelebihan, apapun kemampuan terbaik yang kalian miliki, apapun itu mungkin bisa menarik perhatian dari atasan ataupun rekan-rekan kerja kalian di perusahaan tersebut. Oke, betul sekali. Jadi jangan ketika kita dipandang sebelah mata, itu bukan berarti mereka menganggap kita bodoh, tapi mungkin karena fresh graduate itu belum punya pengalaman di dunia kerja gitu ya. Jadi jangan baper. Jadi buat teman-teman yang dipandang sebelah mata, jangan baper, jangan down motivation. Jangan down motivation, tetap berkarya terus gitu ya. Tetap berkarya terus. Oke. Terima kasih terus berkarya di YouTube-nya. Oke, Mas Bobi, tadi kan sudah menyinggung bagaimana perjalanan Mas Bobi sampai dengan sekarang bisa menjadi orang kepercayaannya dari board of director untuk membuat report dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Mas Bobi belum menyebutkan bahwa perusahaan Mas Bobi ini kan di bidang otomotif gitu ya, pembuatan assembly mobil dan spare part. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Bobi, boleh tahu mobil apa sih yang di-assembling gitu? Perusahaan kami mengassembling beberapa mobil dari pabrikan dari Eropa. Oh, dari Eropa ya? Widih, luar biasa sekali. Iya. Ada yang kami assembling mobil BMW, lalu juga ada BMW. Iya. Oh, BMW itu ada yang dirakit di Indonesia? Ada Mas Edi. Oh, ada BMW ada dirakit di Indonesia. Oke. Beberapa seri ada yang dirakit di Indonesia. Lalu selain BMW ada juga Volvo dari Swedia, dari Eropa juga yang teman-teman belum tahu. Eropa dari Swedia. Lalu juga kami untuk spare part sih kami menyediakan ke perusahaan-perusahaan otomotif yang Jepang yang ada di Indonesia. Ya perusahaan Jepang kan banyak yang di Indonesia ya, yang otomotif terutama. Betul. Mayoritas kami support ke mereka untuk spare partnya. Oh, spare part. Yeah. Spare partnya apa aja itu? Banyak. Banyak sih. Itu terlalu saya tahu. Oh, luar biasa sekali ya di perusahaan perakitan BMW dan Volvo. Iya. Luar biasa sekali Mas Bobi. Oke Mas Bobi, untuk yang terakhir mungkin tips untuk fresh graduate menghadapi dunia kerja. Tips ya. Buat teman-teman fresh graduate didengarkan ya. Tips kalau dari saya sih untuk fresh graduate ketika kalian sudah diterima di sebuah perusahaan, pertama ya tunjukkan yang terbaik untuk perusahaan kalian kepada rekan kerja, kepada atasan. Tunjukkan apapun kompetensi, apapun kemampuan terbaik yang kalian miliki. Kita nggak pernah tahu kebaikan atau hal positif apa dalam diri kita yang bisa membuat kita lebih maju ke depannya. Betul. Seperti itu. Lalu yang kedua mungkin ya dalam dunia kerja bahwa mungkin kita nggak perlu hanya cukup untuk pintar di akademis. Itu hal yang mungkin teman-teman sering dengar ya. Iya betul sekali. Iya. Hal yang pintar di akademis, yang penting adalah kita mau belajar apapun yang ada di perusahaan, apapun proses bisnis atau yang sesuai dengan job desk kita yang ada di perusahaan. Kalau bisa harus cepat-cepat kita pelajarin, karena ya pada nantinya pasti perusahaan akan mengandalkan kita mungkin di suatu pekerjaan tertentu ya. Kalau misalnya kita nggak cepat-cepat nih menguasai job desk kita, pasti kan yaitu akan membuat perusahaan mempertimbangkan mungkin masa depan kita di karir kita di perusahaan tersebut, atau mungkin membuat teman-teman atau rekan kita atau atasan kita memandang kita lebih dari sebelah mata. Dua mata gitu. Iya. Kita dipandang tuh dua mata gitu ya. Dua matanya ditutup maksudnya. Oke. Itu aja sih Mas Haji. Oke, Mas Bobi. Buat teman-teman fresh graduate, didengarkan, dicatat tadi yang disampaikan oleh Mas Alfian Bobi, seorang fresh graduate yang berkarir di perusahaan perakitan mobil BMW dan Volvo di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Bobi udah hadir di studio Prasetya TV. Oke. Terima kasih. Studio yang sangat bagus ya. Oke. Oke teman-teman,
Sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.